Halo sahabat Pelita Sehat, kembali lagi di serial edukasi bersama Klinik Pelita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. Nah sahabat Pelita Sehat, hari ini kita mau bahas topik yang menarik banget loh, mengenai hubungan antara kesehatan mental ya atau mental health dengan kesuburan. Apakah benar kalau kita stres itu akan mempengaruhi kesuburan kita? Dan bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental supaya sistem reproduksi kita tetap sehat? Yuk, simak video berikut ini. Nah, apa sih hubungannya kesehatan mental dengan kesuburan seseorang? Jadi sahabat Pelita Sehat, memang ada nih hubungannya. Ketika seseorang itu stres, dia mengeluarkan hormon stres yang namanya adalah hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini akan mempengaruhi produksi hormon reproduksi seseorang, seperti hormon testosteron dan juga estrogen. Nah, kalau misalnya produksi dari hormon reproduksi ini terganggu, otomatis kesehatan reproduksi juga akan terganggu. Kalau pada wanita ya, misalnya mensnya jadi tidak teratur, misalnya bulan ini mens, kemudian bulan depan tidak, 2 bulan lagi tidak, nanti baru mens 6 bulan lagi. Kemudian dari jumlahnya juga bisa bervariasi, kadang sedikit, kadang banyak dan berkepanjangan. Kemudian kalau pada laki-laki biasanya itu akan mempengaruhi kualitas dan juga kuantitas dari spermanya. Dan tentu saja bisa mempengaruhi libido atau gairah seksual seseorang. Yang ketika semua ini terjadi dan juga saat ini semua saling mempengaruhi, tentu saja fertilitas itu akan terganggu juga. Nah, jadi tentu saja stres itu berdampak sekali ya terhadap kesehatan reproduksi. Karena ketika stres tadi ya hubungannya dengan hormon kortisol, dia tentu saja bisa menekan produksi dari hormon reproduksi. Kalau sahabat Pelita Sehat pernah dengar PCOS ya, itu adalah suatu kondisi ketika biasanya pada wanita mensnya itu tidak teratur dan biasanya lebih sulit ketika ingin hamil. Dan kalau pada laki-laki tadi otomatis ya, kalau kuantitas dan juga kualitas dari spermanya menurun, tentu saja akan lebih kecil kemungkinannya untuk membuahi sel telur dan terjadinya kehamilan. Dan efek samping lain ya daripada stres itu karena dia mengganggu hormon, dia juga bisa menyebabkan gangguan tidur yang akhirnya bisa menurunkan kualitas hidup seseorang karena kurangnya istirahat itu tadi. Nah, meskipun memang kesehatan mental itu merupakan satu dari banyak faktor lain yang menyebabkan infertilitas, tapi banyak penelitian yang menyatakan bahwa tingkat kestresan seseorang itu sangat berpengaruh terhadap infertilitas. Dari yang menekan produksi hormon reproduksi sehingga menyebabkan gangguan reproduksi ya atau gangguan kesuburan baik pada pria maupun wanita. Ditambah kalau misalnya kita stres akan ada kecenderungan yang kita sebut adalah coping mechanism atau mekanisme kita ketika menghadapi kestresan atau kesulitan. Contohnya ada yang menghadapi kestresannya dengan makan berlebih. Makan berlebih ini makan yang tinggi lemak, yang junk food, atau dengan yang merokok, atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang sebenarnya buruk untuk kesehatan, yang tentu saja akan menaikkan peluang untuk terjadinya infertilitas. Nah, maka dari itu penting untuk sahabat Pelita Sehat dan kita semua untuk bisa mengelola stres ya, untuk mencegah infertilitas dan berbagai penyakit lainnya. Apa yang bisa dilakukan untuk mengelola kestresan atau kecemasan atau menjaga kesehatan mental kita agar tetap aman? Yang pertama, tentu saja kita harus belajar untuk kelola stres. Setiap orang bisa memiliki cara mengelola stres yang berbeda-beda.
Tapi tentu saja kita pasti mau kelola stres itu dengan hal yang positif. Seperti bisa dengan berolahraga, bermeditasi, melakukan yoga, atau hal-hal yang memberikan ketenangan pada sahabat Prita Sehat. Kemudian istirahat yang cukup ya, sehari tidur 7-8 jam dengan kualitas tidur yang baik itu akan membuat mood kita di pagi hari lebih baik, kita pikirannya lebih tenang, lebih jernih, bisa berbicara dengan lebih enak ya. Itu salah satunya adalah istirahat yang cukup di malam hari. Kemudian tentu saja ya, yang penting dan tidak boleh terlewatkan adalah olahraga yang rutin dan teratur. Olahraga ini perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya musiman atau sekali-kali ya, tapi misalnya dilakukan 3-4 kali seminggu dan dilakukan terus seumur hidup untuk menjaga agar kita tetap sehat, tetap bugar, dan saat kita olahraga itu ada hormon-hormon bahagia yang dikeluarkan juga di tubuh kita. Berikutnya adalah makan makanan yang sehat, bergizi, dan juga makannya secara teratur. Pilihan makan kita tentu saja mencerminkan seberapa sehat kita. Dari makanan yang kita pilih itu harus banyak sayur, buah, kemudian cukup protein dan cukup karbohidrat. Dan terakhir, yang paling penting juga adalah dukungan sosial. Penting untuk memiliki support system yang baik, orang-orang yang dekat dengan kita bisa diajak bercerita, bisa diajak berbagi, dan juga senantiasa mensupport kita dalam saat duka maupun suka. Oke, sekarang sahabat Prita Sehat sudah lebih mengenal dan pahamkan tentang hubungan antara kesehatan mental dan juga kesehatan reproduksi. Jadi memang semuanya itu saling berkaitan dan dipengaruhi oleh banyak faktor ya, sahabat Prita Sehat. Jika sahabat Prita Sehat menginginkan konsultasi lebih lanjut terkait kesehatan reproduksi ataupun kesehatan mental, jangan ragu untuk langsung konsultasi ke dokter di Klinik Prita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman sahabat Prita Sehat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Klinik Prita Sehat supaya nggak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video edukasi Klinik Prita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita berikutnya.